Halo semua, saya Hedi. Nah, saat ini penurunan harga saham semakin menggila-gila. Bahkan penurunannya adalah yang terburuk sejak tahun 2008. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tapi juga di semua bursa efek di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Di masa seperti saat ini, banyak sekali saham yang menjadi murah. Sama hal menjadi murah, saham wajar menjadi murah, dan saham murah semakin murah. Dalam video sebelumnya, saya pernah menjelaskan bahwa salah satu cara yang paling baik untuk memilih saham ketika terjadi krisis atau penurunan harga signifikan adalah dengan memperhatikan dividennya. Nah, ternyata Bursa Efek Indonesia telah mengeluarkan indeks yang berkaitan dengan dividen tersebut, yang bisa jadi membantu Anda dalam memilih saham yang berdividen tinggi. Indeks tersebut adalah IDX High Dividend 20. Yang terdiri dari 20 saham yang rutin membagikan dividen setidaknya 3 tahun terakhir. Banyak orang menggunakan indeks ini, dan bahkan ada yang membeli ETF berdasarkan indeks ini. Padahal tidak semua saham dalam indeks tersebut layak untuk diinvestasikan. Bahkan ada yang dividennya sebenarnya terlalu kecil, atau yang rutin memberikan dividen dengan dividen pada rasio yang tinggi, akan tapi karena overvalue sehingga dividen yieldnya menjadi tidak menarik. Entah mengapa Bursa Efek Indonesia memasukkan emiten-emiten tersebut dalam indeks ini. Setelah saya menganalisa satu persatu ke-20 saham tersebut, saya menemukan hanya 10 yang menarik. Itu pun karena saat ini terjadi fenomena penurunan harga saham yang luar biasa, sehingga harga saham yang turun berarti dividen yieldnya semakin tinggi, dan potensi mendapatkan dividen di tahun depan akan semakin tinggi. Apalagi jika kinerja perusahaan tersebut sebenarnya sangat bagus. Nah, saya menganalisanya dengan menggunakan indeks IDX High Dividend 20 yang berlaku Februari 2020 hingga Januari 2021. Analisa yang saya lakukan tidak secara serentak. Maka dari itu harga sahamnya mungkin tidak sesuai dengan saat ini. Apalagi saat ini harga saham sangat fluktuatif. Jadi, Anda tetap harus melakukan analisa dengan preferensi masing-masing. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu Adro Energy atau yang berkode emiten ADRO. Emiten ini sangat undervalue, bahkan sebelum isu besar saat ini. Dan dengan penurunan harga saham tersebut menjadikan emiten ini semakin undervalue, dan di harga Rp830, dividen yieldnya mencapai 15%. Itu sangat tinggi, bahkan jika misalnya laba bersih emiten ini di tahun ini mengalami penurunan dan dividen payout rasionya dipotong, maka dividen yieldnya berpotensi masih tinggi. Dengan harga tersebut, PER dikali PBV-nya sebesar 2,18, yang berarti sangat undervalue. Emiten ini memang bergerak di sektor tambang batubara, yang saat ini pergerakan harga batubaranya tengah mengalami fluktuasi, sehingga tentu itu juga mempengaruhi kinerja perusahaannya. Akan tapi di tahun 2019 laba bersihnya justru mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Ya, meskipun tidak banyak, akan tapi masih jauh lebih baik, mengingat saat ini harga batubara sedang mengalami penurunan. Emiten ini rutin memberikan dividen 2 kali setahun, bahkan sejak IPO, dengan yield yang tinggi. Sejak tahun 2018, emiten ini membagikan 50% dari laba bersihnya. Dari segi likuiditasnya juga sangat aman, karena debt equity rasionya di bawah 100%. Sementara itu, cash ratio, quick ratio, dan current ratio-nya di atas 100%. Meskipun liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya sedikit lebih tinggi dari 50%, yakni 50,24%. Akan tapi tampaknya masih bisa ditoleransi. Nah, yang kedua yaitu ASII atau PT Astra International Tbk. Dengan harga Rp4.870, dividen yieldnya 4,34%. Emiten ini sebenarnya emiten overvalue yang tengah mengalami stagnasi karena valuasinya yang terlalu tinggi, sehingga emiten ini menjadi kurang menarik. Hingga akhir-akhir ini, emiten ini kembali menarik karena dividen yieldnya sudah signifikan.
Mengingat harga saham yang cenderung mendatar, akan tetapi kinerjanya yang terus mengalami peningkatan, sehingga valuasinya terus mengalami penurunan. PER dikali PBV dari emiten ini sebesar 12,11, yang berarti under value. Sebagai perusahaan besar yang bergerak di banyak sektor, emiten ini tentu sangat menarik dan memiliki fundamental yang sangat kuat. Emiten ini juga rutin memberikan dividen 2 kali setahun sejak tahun 2004. Kurang lebih 45% dari laba bersih dibagikan ke pemegang saham. Sebelum-sebelumnya, dividen yieldnya sangat kecil, yakni antara 1 atau 2%. Itu dikarenakan emiten ini terlalu overvalue. Sejak harga sahamnya mengalami stagnasi, dividen yieldnya sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, dan pada puncaknya adalah saat ini karena harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, menghasilkan dividen yang sudah di atas 3%, bahkan tembus 4%. Dengan kinerja laba perusahaan yang kurang lebih sama dibandingkan tahun sebelumnya, dipastikan dividen yang diterima akan tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Dari segi likuiditasnya juga terbilang cukup menarik, meskipun debt equity rasionya di atas 100% dan cash rasionya hanya sekitar 24%, akan tapi quick rasionya dan current rasionya di atas 100%, serta memiliki rasio liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya yang di bawah 50%, sehingga masih bisa terbilang aman. Yang ketiga yaitu BBNI atau Bank BNI. Sejak saya rutin membaca buku The Intelligent Investor, saya menjadi kurang tertarik dengan emiten ini, karena meskipun valuasinya terbilang under value untuk sebuah bank yang besar dan BUMN, akan tapi dividen yield yang dibagikan sangat kecil, yakni di bawah 3%. Hal tersebut dikarenakan dividen payout rasionya akhir-akhir ini hanya sebesar 25%, yang berarti hanya seperempat laba bersihnya dibagikan kepada pemegang saham. Bandingkan dengan bank BUMN lain seperti Bank BRI dan Bank Mandiri yang membagikan lebih dari 40% dari laba bersihnya. Sehingga meskipun overvalue, dividen yield yang didapat masih menarik. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk saat ini, karena emiten ini mengalami koreksi yang sangat dalam. Sebulan terakhir, harga saham Bank BNI mengalami koreksi di atas 50%. Itu benar-benar di luar imajinasi saya. Hal tersebut membuat dividen yield Bank BNI menjadi 3,97% di harga Rp5.200. Dan bahkan saat ini, saat saya merekam video ini, harga sahamnya pada hari Jumat kemarin hanya sebesar Rp3.640 per lembar saham. Dan bisa jadi harga sahamnya akan terus mengalami koreksi. Akan tapi saya tidak tahu karena saya tidak bisa meramal masa depan. Namun di harga saat ini masih menarik. Valuasinya yang sudah under value menjadi semakin under value dengan PER dikali PBV-nya sebesar 4,99. Itu masih menggunakan perhitungan harga Rp5.200 tadi, dengan pertumbuhan yang sangat bagus baik itu dari segi pendapatan dan laba bersihnya. Kemudian yang keempat yaitu Bank BRI. Seperti yang saya katakan sebelumnya, meskipun bank ini overvalue, akan tapi dividen yield-nya sangat menarik. Di harga Rp3.720 per lembar saham, dividen yield yang diterima sebesar 4,01%. Hal tersebut dikarenakan dividen payout rasio terakhir sebesar 60,33%. Emiten ini seperti halnya Bank BNI memiliki kinerja yang sangat baik sebagai sebuah bank BUMN besar. Yang kelima, bank BUMN lagi, yaitu BMRI atau Bank Mandiri. Di harga Rp6.350, dividen yield-nya sebesar 5,56%. Itu sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan emiten ini membagikan 60% dari laba bersihnya. Dan bahkan saat ini, emiten ini tengah mengalami under value, karena PER dikali PBV-nya hanya sebesar 15,62. Dan seperti halnya dua emiten BUMN sebelumnya, kinerjanya terbilang sangat bagus. Yang keenam yaitu GGRM atau PT Gudang Garam Tbk. Emiten yang telah mengalami koreksi sangat dalam kembali mengalami koreksi yang sangat dalam.
dari harga sekitar 8 juta rupiah per lotnya, atau bahkan pernah menyentuh 9 juta rupiah per lot. Kini harga sahamnya tidak sampai 4 juta rupiah per lot. Meskipun di harga saat ini masih over value, yakni di harga 58.025 rupiah per dikali PBV-nya masih 33,77, akan tapi di harga tersebut masih bisa memberikan dividen yield yang menarik, yakni sebesar 4,48%. Hal tersebut dikarenakan sekitar 60% laba bersihnya dibagikan kepada pemegang sahamnya. Sebagai sebuah industri yang memiliki banyak pengguna di Indonesia, kinerjanya tentu saja terus mengalami peningkatan. Meskipun saat ini cukainya telah ditingkatkan, akan tapi saya yakin jumlah penggunanya tidak akan mengalami penurunan secara signifikan. Emiten ini juga memiliki kinerja likuiditas yang sangat menarik, yakni debt equity rasionya di bawah 100%, bahkan hanya 53,1%. Meskipun cash ratio dan quick ratio-nya di bawah 50%, akan tapi current ratio-nya sangat tinggi, yakni 209,48%. Hal tersebut dikarenakan persediaannya yang terbilang tinggi. Akan tapi persediaannya Anda pasti tahu apa saja, dan tentu saja produk tersebut merupakan produk yang tahan lama, lebih tahan lama dibandingkan makanan. Dan juga emiten ini memiliki liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya yang hanya sebesar 4,6%. Dan itu pun hanya terdiri dari liabilitas imbalan kerja dan liabilitas pajak tangguhan, yang berarti emiten ini tidak memiliki hutang jangka panjang. Baik, lanjut yang ketujuh, kembali ke emiten di industri yang sama, yaitu HMSP atau HM Sampurna. Emiten ini senasib dengan GGRM, yakni emiten yang telah mengalami koreksi yang sangat dalam akibat kenaikan cukai. Saat ini kembali mengalami koreksi yang sangat dalam. Harga sahamnya terakhir pada hari Jumat tanggal 20 Maret hanya sebesar Rp1.345 per lembar saham. Saya menganalisanya di harga Rp2.160. Meskipun sangat over value, yakni per dikali PBV-nya di atas 100, emiten ini masih bisa memberikan dividen yang sangat tinggi, yakni 5,43%. Hal tersebut dikarenakan seluruh laba bersih dibagikan kepada pemegang saham. Sama halnya seperti GGRM, HMSP memiliki kinerja yang sangat bagus karena memiliki beberapa merek produk yang sangat dikenal masyarakat. Sehingga saya pikir kenaikan cukai tidak akan menurunkan penjualan secara signifikan. Emiten ini memiliki rasio likuiditas yang sangat baik, yakni debt equity rasionya hanya sebesar 31,8%, kemudian cash ratio, quick ratio, dan current ratio-nya di atas 100%, dan dengan rasio liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya yang hanya sebesar 7,97%. Kemudian yang ke-8 yaitu ITMG atau Indo Tambang Raya Megah. Ya, emiten ini merupakan perusahaan tambang batubara. Meskipun saat ini laba bersihnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, yakni hanya kurang lebih setengah dari laba bersih tahun lalu, saya yakin emiten ini akan bisa membagikan dividen yang sangat tinggi, mengingat harga sahamnya yang sangat under value. Dan juga emiten ini terbilang sangat loyal membagikan dividen. Hampir seluruh laba bersih dibagikan kepada pemegang saham, sehingga estimasi dividen yang akan diterima yakni sekitar 10-20%. Atau bahkan jika misalnya dividen per hasilnya dipotong menjadi setengah, itu masih bisa memberikan dividen yield di atas 5%. Jika kita menggunakan harga saham sekitar Rp6.500, maka tahun lalu dividen yang diterima sebesar Rp2.750. Ya, emiten ini memang dua kali membagikan dividen, sehingga dividen yieldnya sebesar 26,38%. Itu sangat-sangat tinggi. Dan dari segi rasio likuiditasnya juga sangat menarik, mengingat debt equity rasionya hanya sebesar 36,48%. Kemudian cash rasionya cukup tinggi, yakni sebesar
68,25%. Untuk quick ratio dan current ratio-nya juga di atas 100%. Dan dengan liabilitas jangka panjang banding dengan ekuitasnya yang hanya sebesar 10,26%. Kemudian ada PTBA atau PT Bukit Asam Tbk. Emiten ini juga merupakan perusahaan tambang batubara yang merupakan anak usaha BUMN Indonesia, yakni Inalum. Di harga saham Rp1.595, dividend yield-nya berpotensi 10-15%. Hal tersebut dikarenakan laba bersih di tahun 2019 meskipun mengalami penurunan, akan tapi tidak signifikan dibandingkan dengan tahun 2018. Dividennya juga sangat tinggi, yakni di harga tersebut dividen yield-nya sebesar 21,29%. Hal tersebut dikarenakan dividen payout ratio-nya di atas 70%. Sehingga saya bisa memperkirakan dividen yield yang didapat kemudian hari sekitar 10-15%. Walaupun misalnya dividen payout ratio-nya dipotong, saya yakin masih bisa memberikan dividen yield di atas 5%. Emiten ini juga memiliki rasio likuiditas yang sangat baik, yakni dengan debt equity ratio-nya yang di bawah 50%, kemudian cash ratio, quick ratio, dan current ratio-nya di atas 100%, dan dengan liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya yang hanya sebesar 16,34%. Dan yang terakhir yaitu UNTR atau PT United Tractor Tbk. Emiten ini telah mengalami diskon yang sangat luar biasa. Meskipun bergerak di bidang sektor alat berat, akan tapi kinerja perusahaannya tidak lepas dari perkembangan harga batubara di pasar. Namun emiten ini berhasil melakukan diversifikasi dengan sangat baik, yakni terakhir kali diversifikasi ke sektor tambang emas yang telah berhasil memberikan kontribusi pendapatan yang cukup signifikan, sehingga laba bersih di tahun 2019 justru mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, akan tapi itu jauh lebih baik dibandingkan mengalami penurunan. Emiten ini juga sangat undervalue dengan PER dikali PBV di bawah 5. Emiten ini juga merupakan anak usaha dari PT Astra International Tbk. Emiten ini rutin memberikan dividen 2 kali setahun di harga Rp14.850 per lembar saham. Dividen yield yang diterima sekitar 8,32%. Itu sangat tinggi dikarenakan selain undervalue, dividen payout ratio-nya cukup rasional, yakni sekitar 40,76%. Dari segi likuiditasnya juga sangat baik, dengan debt equity ratio-nya sebesar 86,93%, meskipun cash ratio-nya hanya sebesar 37,1%, akan tapi quick ratio dan current ratio-nya di atas 100%. Dan dengan rasio liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitasnya yang hanya sebesar 30,95%. Nah, itu saja 10 emiten yang menarik untuk dianalisa jika misalnya kita ingin mencari dividen yang tinggi dengan menggunakan acuan indeks IDX High Dividend 20. Dan ingat, karena harga saham senantiasa berubah, apalagi saat ini beberapa emiten telah mengeluarkan laporan akhir tahun 2019-nya, sehingga sangat direkomendasikan bagi Anda untuk menganalisanya sendiri sesuai dengan preferensi masing-masing. Saya memiliki file Excel yang mungkin bisa membantu Anda dalam menganalisa saham secara fundamental, termasuk dari valuasi dan dividennya. Linknya ada di pojok kanan atas. Dan dalam video ini, saya tidak bermaksud memberikan rekomendasi ataupun tidak merekomendasi. Segala keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi dari video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi.